day. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I look at it all the same way. Gotta wait, my thoughts say that they get straight. And I'm sorry that I'm trouble, baby, okay. Just let me feel it, and say I love it when it's going down. Here's my heart, so let me go straight. Never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well baby I will taste all the highs and the lows. Till never be the same. I just really wanna hurt you, but I can't. It's too late to try to Nawin.
nanti saya beli keju itu karena ada di Islamic Center dulu meliputi ini. Iya, insyaallah ya. Iya, iya. Iya.
dari belakang aja. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Senat. Bersama-sama mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan, khususnya pahlawan di bidang pendidikan keperawatan. Hening cipta dimulai. Selesai. Doa pembukaan oleh Bapak Mercy Baptis. Hadirin dimohon tetap berdiri. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mari kita berdiam diri sejenak. Kita mohon berkat dan penyertaan Tuhan bagi kita
di dalam doa. Saya mengundang Bapak Ibu berdoa dengan cara agama masing-masing. Saya akan membawakan doa ini dengan cara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah melindungi dan menjaga kami dengan kasih dan kerahiman-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami. Istirahat kami telah kami lewati. Kami bersyukur kepadamu pula atas anugerah hidup dan hari yang baru ini. Engkau begitu mengasihi kami, sehingga kasih-Mu menyertai kami sampai saat ini. Di hari yang baru ini kami mengadakan acara rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda dan pengambilan sumpah ahli media keperawatan angkatan ke-14 Akademi Keperawatan Fatima Parepare, supaya kami dapat melaksanakan segala rangkaian acara pada hari ini. Kami mohon berkat-Mu untuk kami sekalian. Semoga kami dengan Roh Kudus yang kami terima, kami dapat menyelesaikan tugas-tugas kami hari ini, khususnya acara ini dengan baik, demi kemuliaan nama-Mu dan kebahagiaan hidup kami. Berkatilah kami, ya Allah, sebab Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa bersama dalam persatuan dengan Yesus Putra-Mu dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada Bapak Mercy Bangkis diucapkan terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Mars Kopertis Wilayah 9 Sulawesi. Wilayah 9 dan Nabi Musa
Rapat senat terbuka luar biasa dibuka oleh Ketua Senat. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda dan pengupahan ahli media dibuka dengan resmi. Laporan akademik oleh Ketua Senat dalam hal ini dibacakan oleh Direktur Akbar Fatima Parepare kepada Ibu Nursini Jenny Randa Escape MKes dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wali Kota Parepare atau dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Bapeda Kota Parepare, yang terhormat Koordinator Kopertis Wilayah 9 Sulawesi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Andik Rusdam MM sebagai Kepala Bagian Keuangan Kopertis Wilayah 9, yang terhormat Pimpinan DPW PPNI Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Bapak Nurse Firman Escape MMK, yang terhormat Ketua DPRD Kota Parepare atau yang mewakili, yang terhormat Komandan Kodim 1405 Malus Stasi, yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Parepare, yang terhormat Kepala Pengadilan Negeri Kota Parepare, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare atau yang mewakili beliau, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, yang terhormat Direktur Rumah Sakit Tipe B Andi Makassau Parepare beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Yayasan Sentosa Ibu beserta Dewan Pengurus Yayasan Sentosa Ibu, yang terhormat Direktur Rumah Sakit Fatima Parepare beserta jajaran direksi, yang terhormat para rohaniwan, yang terhormat para frater hamba-hamba Kristus dan suster biara karya kesehatan, yang terhormat pemerhati pendidikan keperawatan, yang terhormat orang tua wisudawan dan wisudawati yang berbahagia pada hari ini, yang terhormat segenap sivitas akademika Akbar Fatima Parepare, yang terhormat para hadirin dan para undangan, dan yang saya banggakan para wisudawan wisudawati yang sangat berbahagia pada pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati,
Yayasan Sentosa Ibu. Institusi ini merupakan konversi dari SPK dan sejak tanggal 20 Februari 2001 menjadi Akbar Fatimah dengan menyelenggarakan program studi D3 keperawatan yang dinyatakan dengan SK HK 00.00.1.1.0397 di bawah Direktorat Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan pada tahun 2006 Akbar Fatimah beralih bina ke Dikti dengan SK 96-D-O-2006. Maret tahun 2016 Akbar Fatimah telah terakreditasi oleh LAM PTKes dengan nomor 0445-LAM PTKes AKR-DIP-3-2016. Keperawatan Akbar Fatimah Parepare memenuhi standar nasional pendidikan tinggi dan termasuk dalam golongan perguruan tinggi sehat. Yang kedua, mengenai profil mahasiswa. Saat ini jumlah mahasiswa aktif sebanyak 201 mahasiswa, terdiri dari tingkat 1 94 mahasiswa, tingkat 2 79 mahasiswa, dan tingkat 3 68 mahasiswa. Lulusan program D3 keperawatan yang wisuda hari ini berjumlah 57 wisudawan. Prestasi belajar yang telah dicapai oleh wisudawan-wisudawati dapat dibuktikan dari IPK kelulusan saat ini. Terdapat 3 lulusan terbaik dengan IPK tertinggi 3,64 sampai 3,71 dengan predikat cum laude dan IPK terendah 2,96. Akbar Fatimah Parepare hingga tahun 2017 telah meluluskan 1.288 alumni yang telah tersebar di beberapa wilayah yang hampir seluruh pelosok Indonesia. Para alumni kita telah bekerja di setiap provinsi dan termasuk di luar negeri. Bagi para lulusan terbaik akan diberikan penghargaan dan prestasi yang dicapai di institusi Akbar Fatimah Parepare. Profil SDM dan staf dosen dan tenaga kependidikan. Jumlah tenaga dosen saat ini ialah 23 dengan gambaran dosen tetap berjumlah 11 dosen dan dosen tidak tetap berjumlah 12 dosen. Kualifikasi dosen secara umum adalah magister, doktor, dan dari kalangan tenaga profesional. Salah satu dosen Akbar Fatimah Parepare telah sukses tersertifikasi sebagai dosen profesional dari Kemenristek-Dikti. Harapan kami dosen lain dapat menyusul untuk disertifikasi. Akbar Fatimah Parepare juga memberikan kesempatan studi lanjut bagi dosen dan tenaga pendidikan yang memiliki potensi untuk ditingkatkan kualifikasinya. Saat ini Akbar Fatimah memiliki 1 orang kandidat doktoral yang sedang menjalankan pendidikan doktor bidang kesehatan di Universitas Hasanuddin Makassar. 1 orang asisten dosen sedang menempuh pendidikan magister keperawatan, konsentrasi keperawatan medikal bedah di Universitas Hasanuddin Makassar. Serta 2 orang tenaga dosen sedang menjalankan pendidikan magister konsentrasi manajemen keperawatan.
saya muliakan, terutama para wisudawan wisudawati yang saya banggakan. Kita patut bersyukur Akper Fatima Parepare sejak tahun 2015 mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan. Selain penambahan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan, termasuk laboratorium keperawatan, khususnya keperawatan gawat darurat, yang proses praktisinya sudah diselesaikan dan akan diupayakan pemanfaatannya untuk kebutuhan praktek, dan jika
cintai. Anda telah menyelesaikan pendidikan program Diploma 3 Keperawatan dan pada hari ini merupakan bukti bahwa Anda layak menyandang gelar ahli madya keperawatan. Dari sekian juta penduduk usia produktif, mungkin tidak banyak yang mendapatkan kesempatan seperti Anda. Lihat saja kenyataan. Ada jutaan penduduk seusia Anda yang tidak mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi seperti Anda. Namun lebih dari itu, Anda juga dihadapkan pada tantangan persaingan global. Sebab tidak sedikit penduduk usia produktif yang memiliki gelar seperti Anda yang juga berjuang terus. Untuk itu, Anda akan berhadapan dengan tantangan yang lebih besar di luar. Sebelumnya Anda hanya bersaing di antara sesama teman kuliah. Ke depan, Anda akan bersaing dengan penduduk yang jumlahnya jauh lebih besar dan dari berbagai latar belakang pendidikan. Untuk itu, apa yang telah Anda dapatkan, janganlah Anda berpuas diri, tetapi kembangkanlah seluruh apa yang Anda sudah peroleh di bangku kuliah, dimanapun Anda berada harus berkarya. Artinya, bahwa kegembiraan hari ini haruslah menjadi fondasi keyakinan bahwa Anda telah siap untuk mengembangkan kemampuan, kompetensi Anda di dunia yang lebih luas di tengah masyarakat global. Dengan demikian, proses pembelajaran akan terus berlanjut sampai seterusnya. Kami siap membantu dan memfasilitasi Anda untuk berkembang di tengah masyarakat, terutama melalui pusat karir Akbar Fatimah Parepare yang sedang dalam proses perencanaan program pengembangan karir dan SDM, terutama bagi alumni. Oleh karena itu, meskipun Anda sudah menyelesaikan pendidikan di Akbar Fatimah, Anda tetap adalah bagian Akbar Fatimah. Maka tetaplah menjunjung tinggi nama baik dan kewibawaan alma mater Akbar Fatimah Parepare dimanapun dan kemanapun Anda berkarya. Hadirin yang saya hormati, keseluruhan kesuksesan dan kemajuan yang diperoleh Akbar Fatimah Parepare tidak lepas dari kerjasama semua pihak. Untuk itu, mewakili seluruh sivitas akademika Akbar Fatimah Parepare, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pertama, Keuskupan Agung Makassar yang merupakan pemilik dari institusi ini. Dua, segenap pembina, pengurus, pengawas dari Yayasan Sentosa ini yang terus-menerus memberikan bimbingan dan support kepada kami untuk senantiasa maju dan berkembang menuju perguruan tinggi kesehatan yang berdaya saing. Ketiga, Koordinator Perpis Wilayah 9 yang telah memberikan pembinaan dan memfasilitasi kami serta memberikan izin penyelenggaraan program studi diploma
membaktikan seluruh kemampuan kalian di tengah masyarakat. Karena untuk itulah kalian dibentuk. Salam dan selamat bergabung dalam organisasi PPNI. Terkini kami menyertai Anda melalui dukungan dan doa bagi perjalanan Anda selanjutnya. Terus maju dan maksimalkan seluruh kemampuan Anda sebagai seorang perawat yang peka terhadap situasi dan menjunjung tinggi etika keperawatan. Sekian dan terima kasih. Orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Nurse Erwin Sampiani SKMS. Selamat pagi semua. Apa kabar? Ya. Untuk alur dan aktor Fatimah, mahasiswa everyone. Ya. Baik, saya mohon izin Ibu dan Bapak, senior saya beri kesempatan sangat singkat untuk menyampaikan sedikit, untuk sharing sedikit pengetahuan tentang transisi epidemiologi. Maaf para senior, saya hanya berbagi sedikit apa yang tetapi saya langsung saja. Pagi ini ada di antara kita pagi tadi makan sayur. Boleh katakan makan sayur? Maaf, jarang. Apakah tadi pagi ada yang makan buah? Kalau angkat tangan mungkin datang aja dari PTKB. Ada stok lagi yang PTKB, akan kasih dong. Dia makan buah. Tidak cukup banyak. Apakah juga tadi ada yang aktivitas fisik, mungkin olahraga, atau paling tidak parkir mobil ya 300 meter, atau pagi-pagi atau mengepel? Ada? Itu ada. Ya. Tapi ya seperti itu. Tapi kalau saya tanya, apakah tadi pagi ada merokok? Di rumah ini tidak ada yang merokok. Saya kira seperti itu. Nah, mungkin itulah kalau lihat gambaran bahwa teori ini muncul tentang transisi ini oleh karena tidak gambaran ini begitu sedikitnya orang Indonesia yang tadi itu makan sayur dalam sehari, makan buah, atau aktivitas fisik minimal 30 hari per hari, 30 menit per hari. Lalu ditambah dengan kebiasaan rokok, miras atau apa. Itu yang menunjukkan teori tentang transisi epidemiologi. Mungkin yang ibu-ibu kedua yang bukan dari kesehatan, mohon maaf kalau istilahnya kadang-kadang kalau kesehatan. Mengapa disebut beban penyakit Indonesia? Sebetulnya kalau mau dilihat dari survei-survei, bangsa kita ini, bangsa Indonesia makin sehat dalam beberapa dekade terakhir. Kalau dibandingkan dari tahun 1960 kan saya kira orang itu sudah ada yang lahir, ya, sampai 2014 itu ada kemajuan life expectancy. Umur harapan hidup itu bertambah dari 45 tahun rata-rata pada tahun 60-an dan sekarang sekitar 69 tahun. Tapi itu 69 tahun untuk perempuan Indonesia, laki-laki masih sekitar 64. Ya. Tapi yang tertinggi di Jogja. Mungkin di Jogja karena lifestyle, culture dan apa itu yang stabil emosinya lebih sedikit stabil kan. Biasa orang bilang kalau diinjak kakinya, apa dia katakan orang Jogja biasanya dari sana, maaf kaki saya terinjak, sudah diinjak minta maaf lagi. Bahkan kalau mungkin di tempat lain mungkin sudah kata-kata yang lain yang muncul, atau katanya ketika berperang, maaf ya, tak panah matanya, sudah mau ditembak
ya AIDS, DBD dan lain-lainnya berpindah jumlahnya ke penyakit yang tidak menular, misalnya stroke, hipertensi, DM. Itulah tadi yang tadi kita pada pertama ada orang yang sering makan sayur buah atau fisik, itu faktor risiko pemicu. Seperti itu saja, sangat simpel. Hanya memang Mr. Siapa? Abdul Omran itu tahun 1971 memunculkan teori ini yang disebut transisi epidemiologi, tapi itu ada fase-fasenya, fase 1, 2, 3. Kebetulan Indonesia itu masuk pada saat ini itu fase ketiga yang disebut the age of triple health burden. Jadi beban ganda. Apa maksudnya beban ganda? Indonesia belum habis apa Kadis Kesehatan, saya katakan itu data itu, di Indonesia belum habis penyakit menular. TB masih ada, bahkan agak melonjak. Ada ibu saya menjadi aktivis ada TB paru. Hepatitis juga masih belum terselesaikan. Infeksi muncul lagi, meningkat dengan besar yang disebut penyakit tidak menular, stroke, jantung, DM dan cancer dan lain. Lalu yang ketiga munculnya problem yang baru juga, HIV. Kan sampai sekarang yang muncul tahun 1983, SARS 2003 kadang-kadang muncul. Masih ada HIV influenza 2004 muncul dan H1N1 2009. Ini masih ada. Sehingga Indonesia itu disebut tadi itu 3 beban ganda. Apa bedanya dengan Eropa atau negara Barat? Itu mereka the age of degenerative. Hanya penyakit degeneratif yang tadi itu yang masih tinggi, jantung, pembuluh darah, stroke. Tapi kita tadi itu masih penyakit menular turun-turun, meningkat lagi penyakit tidak menular, masih ada lagi penyakit yang baru. Itu kan karena banyak faktor. Saya singkat saja. Nah, apa penyebabnya? Saya kira tadi itu jarak, aktivitas fisik, makan buah dan apa-apa segalanya, sayuran, lebih banyak bungkus gorengan. Maka saya biasa bilang kepada anak, jangan jadikan style pagi-pagi goreng. Disampaikan tips ya, kalau sudah sulit. Nah, selain gaya hidup yang itu kurang makan sayur, buah dan kurang aktivitas, juga karena memang ditambah dengan kesenjangan daerah dan tingkat penghasilan. Kita akui ya bahwa masih banyak Indonesia itu masih income-nya kan masih terbatas. Apa bedanya? Apa hubungannya dengan penyakit tidak menular, jantung dan apa-apa itu terhadap pendapat yang terbatas? Bukankah orang yang high income-nya itu yang harusnya banyak penyakit itu? Ada contoh segera di Amerika di Mississippi itu, ya maaf, orang kebetulan pendapatannya jauh lebih sedikit dibanding misalnya di Eropa atau mana. Jadi kebiasaannya itu hanya banyak makan kentang, gorengan, maka di sana angka hipertensi itu meningkat. Tapi bandingkan dengan Eropa, baru-baru ini Oxfam itu satu organisasi di Amerika yang menilai indeks pola hidup sehat di seluruh dunia. 20 negara Eropa diambil semua orang Eropa. Australia itu urutan ke-8, Belanda pertama dan kedua Prancis dan Swiss. Amerika 120 beratkan. Jadi pola hidup Amerika itu kurang sehat menurut survei itu. Indonesia kayaknya tidak disurvei karena memang penyakit kita sangat tinggi, jadi orang sudah pasti tidak survei. Penyakit tidak menurut kita tinggi sampai orang tidak dimasukkan survei. Sepertinya begitu kalau tidak salah. Nah, saya kira Ibu Agus masih ingat waktu saya menemani, saya diminta menemani Ibu Agus, Bu, masih ingat waktu pagi-pagi sarapan kan kalau di belakang itu apa Bu ya? Jus, lalu ada roti, itu pun dagingnya sudah diiris-iris, sangat kurang lemak. Sampai kan kunjungan ke kampus, sama juga di kampus itu banyak hanya buah, sayur apa. Jadi Eropa contoh pola hidup sehat, maka penyakit tidak menular itu sangat kecil. Tahun ini Belanda pertama, Prancis, Swiss dan selanjutnya. Nah ini kita bisa lihat hampir 30 tahun terakhir, tahun 1990
ke tahun 2010 tahun ya, 10 tahun, dan ini sudah 2019 itu katakanlah 27 sampai tahun terakhir melonjak sekali itu angka penyakit tidak menular. Yang ini angkanya sebelumnya 30 tahun yang lalu itu hanya 37%. Artinya kalau 10 orang kira-kira hanya 3 yang sakit stroke, jantung atau DM. Tapi sekarang dari 10 orang yang sakit ada 6 yang sakit di antara itu. Ada yang stroke, ada yang jantung, ada yang DM, ada cancer, ada apa lagi, ginjal, ada apa. Sedangkan yang infeksi TB tinggal 4. Bahkan ada survei yang ini survei ini yang malah mengatakan sampai saat ini Indonesia sudah 70% menderita penyakit tidak menular. Jadi kalau 10 orang sakit di bangsal interna misalnya, hanya tinggal 3 di bangsal itu dari 10 orang yang sakit apa? TBC dan misalnya DBD. Yang lain itu semua penyakit tidak menular. Mengapa meningkat? Karena tadi Indonesia itu masih sangat kurang masyarakatnya sayur. Orang negara kita ini yang sangat subur dan buah aktivitas itu secara nasional. Lanjut. Nah, ini lalu juga dikatakan di sini bahwa pembunuh pertama kita di Indonesia itu semuanya penyakit tidak menular, bukan lagi TBC, hepatitis ataupun yang lain yang membunuh orang-orang Indonesia, tapi yang pertama stroke. Maka dulu 30 tahun yang lalu jarang sekali dengar namanya stroke. Tapi hari ini itu kalau dibilang kasihan omku kenapa stroke, kasihan anakku tentuku kenapa stroke, hampir itu yang sering kita dengar. Bagaimana prosesnya? Apakah betul? Itu karena hal yang sepele, tapi kadang-kadang kita tidak etis kita itu ya penyakit tidak menular. Nah ini kalau banyak, nah saya kira masih sama banyak faktor risiko penyakit tidak menular. Dari sini tadi saya kira dari tadi ini kita juga sudah sampaikan. Pertama, kurang aktivitas fisik. Kedua, kurang, dan begitu banyak orang yang bersyukur, dan saya kira ada Pak Bapeda yang saya kira besok sudah Pak Sekda dan ada Pak Kadis kita. Call center itu menjadi pilot project saya kira yang luar biasa untuk di Indonesia. Itu selain untuk promotif, preventif, juga kuratif. Jadi itu tidak semua kabupaten kota miliknya seperti itu. Setiap every Friday, setiap Jumat ada berapa titik itu yang kontrol gula darah, apalagi asam urat, tekanan darah, dan free, gratis. Pas lagi sakit tinggal 112 langsung datang. Dan itu servis pemerintah, maka tidak heran kalau Parepare itu mendapatkan kota sehat. Aplaus saya kira. Baik, lanjut. Nah, tadi kita bicara soal peningkatan penyakit tidak menular, itulah transisi epidemiologi dari penyakit menular. Belum habis penyakit menular, muncullah penyakit menular. Itu disebabkan gaya hidup yang kurang makan sayur, kurang makan buah, apalagi kurang aktivitas olahraga, kemudian lain-lain, ya, miras rokok. Tapi ada juga faktor di luar itu yang ternyata kita tidak sadar dan lebih berbahaya lagi, karena yang tadi itu kan orang tua itu dewasa bisa kita kendalikan, kita buat perda untuk harus buah sayur. Saya dengar tadi istri saya katanya di Bekasi itu sudah ada dibagi-bagi setiap hari apa dibagi-bagi itu buah. Sudah luar biasa. Sudah ada call center, tambah lagi kasih buah. Itu dia Parepare yang komit itu kan menjadi proyek. Ya, bocoran singkat, kebetulan promotor saya yang menunjukkan sekali, dan saya kira sudah berbicara dengan Dr. Yamin. Parepare tadi dijadikan percontohan itu chef 1000 hari pertama. Nah, ini ternyata selain
dewasa, yang ini tadi kita bilang kurang makan sayur apa, ternyata juga dari kandungan. Kalau dari kandungan, ibu-ibu maaf, dari kandungan kita anggap sepele. Oh, nanti hamil baru mulai makan enak. Tidak. Remaja, maka saya masih bilang kalau mengajar, ada yang haid di sini harus apa? Minum tablet tambah darah. Haid. Dulu kan kita itu apa? Itu ibu hamil. Jadi pare-pare sekali lagi sudah lewat dinas kesehatan, lewat kasus apa ada di atasnya, saya kira itu SMP, SMA ke atas wajib 1 minggu 1 kali tablet tambah darah ditambah selama haid. Kenapa Indonesia itu kurang makan sayur termasuk orang yang kalau kita sering donor. Jadi ibu-ibu termasuk ibu-ibu yang masih haid itu idealnya sekat itu paling gampangnya setiap Senin atau setiap hari Minggu 1 tablet tambah darah. Kalau tidak ada bersendiri hemobiol ya, ada kan gitu. Nah itu tadi maaf kembali ke dalam kandungan sebaiknya ibu hamil prakonsepsi 3 bulan sebelum hamil kasih bagus memang apa yang diminum itu tadi tablet tambah darah. Dan kalau ada susu memang susu ibu hamil masih pro kontra antara dokter anak dan OBGYN, tapi masih berjalan seperti itu. Kasih bagus kandungannya itu supaya pas hamil sampai 2 tahun. Hamil itu selama 9 bulan, anak 2 tahun itu disebut 1000 hari pertama kehidupan. Ada penyakit tidak menular yang akan gampang muncul selain pola hidup yang tidak konsumsi sayur buah dan merokok, miras dan kurang aktivitas. Ada faktor lain ketika dalam kandungan. Kalau ada anak dalam kandungan dan ibunya undernutrition, kurang gizi, nilainya berapa nilai? 23,5 di bawah itu kalau diukur-ukur. Jangan bilang saya mau seksi seperti siapa Victoria Beckham ya, itu kalau dia itu seksinya, tapi kalau itu nilainya saya kira tidak sehat. Jadi seperti itu dalam kandungan dipersiapkan memang karena berkali-kali lipat kemungkinan orang di masa dewasanya itu akan gampang terkena apa? Yang ini jantung, DM, cancer, stroke, hipertensi. Bukan karena faktor pola makannya yang kurang bagus. Ada faktor ini juga. Selama itu namanya hipotesa Barker. Hipotesa Barker mensurvey hampir habis waktu. Oke. Jadi itu saya katakan saja ada minggu hamil di Parepare itu sekarang sudah turun dulu 28,6 itu barang lahir dan itu dan apa sekarang program pemerintah itu sekarang fokus ke germas dan 1 hari pertama kehidupan. Sekian, terima kasih. Kepada Bapak Nurse Hendrik Sampiani SKMPS diucapkan terima kasih. Wisuda Ahli Madya Akademi Keperawatan Fatima Parepare didahului dengan
Surat keputusan Direktur Akademi Keperawatan Fatimah Parepare nomor 109 garing AKF garing B garing 8 garing 2017 tentang penetapan kelulusan pada seleksi ujian akhir program pendidikan Diploma 3 Keperawatan Akademi Keperawatan Fatimah Parepare angkatan 14 tahun 2017. Direktur Akademi Keperawatan Fatimah Parepare menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan satu nama-nama mahasiswa tingkat akhir program yang lulus seleksi pada ujian akhir program Diploma 3 Keperawatan tahun 2017. 2. Nama-nama mahasiswa tingkat akhir program yang mengikuti ketetapan lulusan dapat memperoleh hak-haknya sebagai lulusan. 3. Nama-nama dan nomor induk mahasiswa ada pada lampiran keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Parepare tanggal 10 Agustus 2017. Direktur Akademi Keperawatan Fatimah Parepare Ners Yeni Jenny Randa Esket MS NIDN 0940606702. Lampiran SK nomor 109 garing AKF garing B garing 8 2017 tentang penetapan kelulusan pada seleksi ujian akhir program pendidikan Diploma 3 Keperawatan Akademi Keperawatan Fatimah Parepare angkatan ke-14 tanggal 10 Agustus 2017. 1. NIM 141407 Filomena IG Fatin Watunggo 11 Agustus 1995 IPK 3,47 predikat sangat memuaskan. 14-14-37 lahir di Bungawaru 9 Agustus 1992 IPK 3,38 predikat sangat memuaskan. 14-14-32 Putu Febri Lismiati lahir di Guo 16 Februari 1994 IPK 3,32 predikat sangat memuaskan. 14-14-01 Dewi Irfanita Arsyad lahir di Baroko 30 Januari 1995 IPK 3,54 predikat dengan pujian. 14-14-03 Eka Apriani Kasma lahir di Bintang 24 April 1996 IPK 3,55 predikat dengan pujian. 14-14-13 Imelda Eka Putri lahir di Parepare 26 Oktober 1997 IPK 3,54 predikat dengan pujian. 14-14-14 Yemima Dio Alu Tanah Toraja 5 Januari 1996 IPK 3,64 dengan pujian.
14-14-45 Yuliana Sapitri S. Lahir di Ulu Ale 21 November 1996. IPK 3,41. Predikat sangat memuaskan. 14-13-85 Ade Ulfa Utari. Lahir di Palu 22 September 1996. IPK 3,23. Predikat sangat memuaskan. 14-14-41 Iwinda Sari Basri. Lahir di Parepare 25 Juli 1996. IPK 3,45. Predikat sangat memuaskan. 14-14-39 Vistaria Vincentia. Lahir di Bandana 13 Oktober 1995. IPK 3,28. Predikat dengan pujian. 14-14-02 Vika Febriska. Lahir di Makassar 19 Agustus 1995. IPK 3,42. Predikat sangat memuaskan. 14-14-09 Ardianti Hasriam. Lahir di Parepare 19 Juli 1996. IPK 3,71. Predikat dengan pujian. 12-11-83 Farida. Lahir di Lara 18 Agustus 1994. IPK 2,96. Predikat sangat memuaskan. 14-14-24 Nawal. Lahir di Bali 14 Juni 1994. IPK 3,29. Predikat sangat memuaskan. 14-14-26 Noviana Epon. Lahir di Dili 24 November 1995. IPK 3,30. Predikat sangat memuaskan. 14-13-92 Angela Marciatori. Lahir di Parepare 14 Maret 1996. IPK 3,60. Predikat dengan pujian. 14-14-10 Asma Dewi. Lahir di Madinah 5 Desember 1996. IPK 3,63. Predikat dengan pujian. 14-14-31 Surya Alimbi. Lahir di Pinrang 18 Maret 1996. IPK 3,40. sangat memuaskan. 14-14-34 Rizka Desiana. Lahir di Madeko 20 Maret 1996. IPK 3,52. Predikat dengan pujian. 14-13-47 Agustina Gustirai. Lahir di Parepare 1 Agustus 1996. IPK 3,38. Predikat sangat memuaskan. 14-14-00 Desi Pamela. Lahir di Parepare 22 September 1996. IPK 3,40. Predikat sangat memuaskan. 14-14-18 Mahira. Lahir di Pinrang 12 Agustus 1996. IPK 3,56. Predikat dengan pujian. 14-14-15 Jus Manafiat Putri. Lahir di Batu Lepo 12 Desember 1996. IPK
IPK 3,35, peringkat sangat memuaskan. 14-14-21 Mulyana M, lahir di Palu, 31 Agustus 1996, IPK 3,57, peringkat dengan ujian. 14-14-25 Nita Yanti Palu, lahir di Parepare 7 Maret 1996, IPK 3,66, peringkat dengan ujian. 14-14-11 Helmi Almike Samboni, lahir di Aprilia 27 April 1995, IPK 3,40, peringkat sangat memuaskan. 14-14-04 Ella Sari, lahir di Kalimantan 9 September 1995, IPK 3,38, peringkat sangat memuaskan. 14-14-05 Evita Sari, lahir di Ambo Alek 7 Maret 1997, PK 3,43, sangat memuaskan. 14-14-17 Kisang Sekretari Lianti, lahir di Malang 11 September 1996, IPK 3,62, peringkat dengan ujian. 14-14-06 Febrianto Padauna, lahir di Parepare 28 Februari 1995, IPK 3,23, predikat kelulusan sangat memuaskan. 14-13-93 Ani Angreni, lahir di Tanjung Ledo 3 Juni 1995, IPK 3,29, predikat kelulusan sangat memuaskan. 14-14-27 Novi Reski Asita, lahir di Rapam 19 November 1995, IPK 3,38, predikat kelulusan sangat memuaskan. 14-14-40 Wang Husni Iwara, lahir di Singki 14 Desember 1996, IPK 3,26, predikat kelulusan sangat memuaskan. 14-14-12 Helmi Surahman, lahir di Parepare 28 Mei 1996, IPK 3,53, predikat kelulusan dengan ujian. 14-14-28 Novia Sari, lahir di Parepare 13 Maret 1996, IPK 3,60, predikat kelulusan dengan ujian. 14-14-35 Rika Yanti, lahir di Palolo 20 Oktober 1996, IPK 3,27, predikat kelulusan sangat memuaskan. 13-13-73 Tasriana, lahir di Parepare 10 Oktober 1995, IPK 3,45, predikat kelulusan sangat memuaskan. 14-14-33 Rika Rahayu, lahir di Parepare 8 Oktober 1996, IPK 3,59, predikat kelulusan dengan ujian. 14-13-90
IPK 3,38, predikat kelulusan sangat memuaskan. Agnes Panglodo, lahir di Balikpapan 2 Agustus 1996, IPK 3,34, predikat kelulusan sangat memuaskan. 14-22, Haslinda, lahir di Pingrang 20 Mei 1995, IPK 3,32, predikat kelulusan sangat memuaskan. 13-02, Fatia Sundariha, lahir di Ujung Pandang 1 Desember 1995, IPK 3,17, predikat kelulusan sangat memuaskan. 14-3, Rizky Dewi Purnamasa, lahir di Kalimantan 9 Agustus 1996, IPK 3,38, predikat kelulusan sangat memuaskan. 14-40, Wiwi Tia, lahir di Parepare 17 Oktober 1996, IPK 3,55, predikat kelulusan dengan ujian. 14-13-91, Andi Hidayati, lahir 14-13-91, Andi Hidayati, lahir di Parepare 22 Desember 1996, IPK 3,28, predikat kelulusan sangat memuaskan. 14-16, Jusniati, lahir di Parepare 4 Desember 1995, IPK 3,32, predikat kelulusan sangat memuaskan. 12-12-36, Nina Amalia, lahir di Laju 7 Mei 1989, IPK 3,08, predikat kelulusan sangat memuaskan. 14-14-30, Nurasia Jayasana, lahir di Pangkal 9 Januari 1996, IPK 3,23, predikat kelulusan sangat memuaskan. 14-14-14, Jui Indrayani, lahir di Parepare 10 Juni 1996, IPK 3,31, predikat kelulusan sangat memuaskan. 14-13-89, Aisyah Arafa, lahir di Pingrang 13 Februari 1996, IPK 3,38, predikat kelulusan sangat memuaskan. 13-13-12, Hasriani, lahir di Jalane 15 Januari 1992, IPK
14-13-88 Ainil Ansa. Lahir di Parepare 17 Maret 1995. IPK 3,27. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 14-14-20 Muhammad Syahrul Ramadan M. Lahir di Parepare 18 Februari 1996. IPK 3,33. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 14-14-23 Nasrudin. Lahir di Parepare 13 Oktober 1995. IPK 3,32. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 2017 jam 10.59 dinyatakan dibuka. Pengambilan sumpah perawat. Para wisudawan dan wisudawati, saat ini akan dilaksanakan pengambilan sumpah perawat. Apakah saudara bersedia diambil sumpah perawat? Ya, saya bersedia. Saya ulangi, apakah saudara bersedia diambil sumpah perawat? Ya, saya bersedia. Saudara yang disumpah, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa satu, saya akan membaktikan hidup saya